Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Tamara, NIM 251409007. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, ekspansi, kondisi dan pemerintahan dan dinamika internal. Masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah periode awal pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dipimpin oleh 4 khalifah. Pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Periode ini ditandai dengan ekspansi wilayah, konsolidasi pemerintahan, dan dinamika internal. Mereka memerintahkan dengan adil, bijaksana, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Masa Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Fokus utama adalah menumpas pemberontakan dalam negeri atau perang ridha dan mengkonsolidasikan umat Islam setelah wafatnya Nabi. Awal ekspansi keluar Arab dimulai dengan penyelenggarakan ke wilayah Irak atau Persia dan Syam atau Bizantium. Ekspansi wilayah Islam menjadi salah satu ciri penting masa Khulafaur Rasyidin. Dalam waktu singkat, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat keluar dari Jazirah Arab. Ekspansi Abu Bakar menumpas pemberontakan atau perang ridha, awal ekspansi ke Irak dan Syam. Umar, ekspansi besar-besaran ke Persia, Syam, Palestina, dan Mesir. Utsman, ekspansi ke Afrika Utara, Armenia, Asia Tengah, dan Laut. Sedangkan Ali fokus pada penyelesaian konflik internal, ekspansi berhenti. Yang kedua, konsolidasi pemerintahan. Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi menyatukan kembali Jazirah Arab melalui perang ridha atau melawan nabi palsu suku yang murtad. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi membentuk administrasi pemerintahan, sistem diawan atau gaji tentara, pembagian wilayah provinsi, dan kalender hijrah. Utsman bin Affan 644 atau sampai 656 Masehi kodifikasi Al-Quran secara resmi. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi memindahkan ibu kota ke Kufah, berusaha menyatukan umat di tengah konflik. Yang ketiga, dinamika internal. Masa ini juga diwarnai konflik internal. Setelah wafatnya Utsman, terjadi ketegangan politik yang memuncak pada masa Ali bin Abi Thalib, perang Jamal, dan perang Siffin, mencerminkan munculnya perpecahan umat yang kemudian berujung pada awal munculnya sakte-sakte dalam Islam seperti Sunni dan Syiah. Yang keempat, dinamika internal atau konflik dan tantangan. Yang pertama, perang ridha atau Abu Bakar menumpas pemberontakan dari suku-suku Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi. Yang kedua, konsolidasi kekuasaan Umar. Tantangan utama adalah mengelola wilayah sangat luas, administrasi yang efisien menjadi prioritas. Yang ketiga, konflik sosial politik atau Utsman. Tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan rakyat terhadap para penjabatnya, akhirnya Utsman dibunuh oleh pemberontakan di rumahnya. Yang ketiga, fitnah kubra, perang saudara pertama dalam Islam, perang Jamal, perang Syafi'in, munculnya kelompok Khawarij yang menentang semua pihak. Ali akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij di Kufah. Yang kelima, warisan masa Khulafaur Rasyidin. Modal kepemimpinan Islam yang ideal berdasarkan syura atau musyawarah, keadilan, dan akhlak Islam. Kodifikasi Al-Quran dan struktur pemerintahan menjadi pondasi bagi pemerintahan Islam selanjutnya. Meskipun diwarnai konflik, masa ini dianggap sebagai zaman keemasan awal Islam dari segi spiritual dan moral. Jadi, dari materi tersebut bisa kita simpulkan masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi ditandai oleh ekspansi wilayah Islam yang pesat keluar Jazirah Arab, mencakup wilayah Persia,
Syam, dan Mesir. Pemerintahan Islam dikonsolidasikan melalui penetapan administrasi, sistem keuangan, dan hukum. Namun, dinamika internal juga muncul seperti perbedaan pandangan politik dan konflik internal, terutama pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang munculnya benih-benih permecahan dalam umat Islam. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.